Kahilas here and welcome back to this story. Baik lagi sama aku yang hari ini bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan bareng gestar kita. Dia seorang mahasiswa yang sedang berkuliah di French. Tapi bukan cuma sekedar mahasiswa, dia juga aktif banget nih orangnya. Dia merupakan founder of Garutala dan Duta Pendidikan Bali 2023. Tapi nggak sampai situ aja. Dia juga pernah ikut program KLIS 2021-2022. Gila, gokil banget gak sih gestar kita kali ini? Daripada lama-lama aku mengenalkan dia, mendingan dia aja sendiri yang memperkenalkan diri. Langsung aja kita sambut Felicia. Halo Kak Kahila, halo teman-teman semua. Halo, apa kabar? Baik Kak, Kakak apa kabar? Baik juga. Aku udah ngestalk kamu dari berapa minggu ya? Kita udah chatan juga udah lumayan ada gak sih seminggu? Iya benar. Nah, boleh nggak nih ceritain lagi sibuk apa sekarang? Terus memperkenalkan diri juga nih ke audiens kita. Oke, boleh banget. Jadi halo teman-teman semua, teman-teman Dares Entertainment. Jadi kenalin, nama aku Felicia Aldiani, biasa dipanggil Feli aja. Dan sekarang aku adalah mahasiswa S1 di Sciences Po Paris di Prancis. Dan aku di kampus yang specialized in Asia Pacific region. Dan kesibukannya aku baru selesai midterm exams. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol hari ini sekalian refreshing ya jadinya, biar nggak stres midterm terus gitu. Iya, by the way kemarin Felis ini baru selesai banget nih, bener-bener baru kemarin banget midterm. Nah, Feli ini kan aktif banget ya, aku lihat-lihat ya, apalagi di sana ikut program namanya Beasiswa Indonesia Maju. Boleh nggak sih ceritain? Long story short, awal mulanya itu adalah dari program Kennedy Uyghur Youth Exchange and Study. Jadi KLIS sendiri itu adalah program pertukaran pelajar ke Amerika Serikat, dan di sana kita spend time selama 10 bulan untuk benar-benar immerse di American culture. Awal dari semuanya adalah pastinya mimpi, kayak pengen ngelihat dunia lebih luas lagi gitu dari apa yang sebelum. Dari mimpi itulah saat kelas 10 aku beraniin diri untuk apply ke program KLIS ini. Dan program KLIS ini adalah it's a fully funded program dan dibiayai oleh US Department of State. That was my first time ever to step foot di luar negeri. Kayak I've never been abroad before. US gave me like many experience, many like first times experience selama di luar negeri. Terus kalau BIM itu gimana tuh? Setelah aku kembali, pastinya kembali dengan mimpi-mimpi yang lebih tinggi lagi. Dan kelas 11 kebetulan, salah satu, waktu itu aku dapat informasi di BIM selama di KLIS juga. Jadi kayak dari koneksi dari teman-teman KLIS ini juga kayak membantu banget buat aku tahu info-info lain. Jadi salah satu teman KLIS ku ada yang dapat Beasiswa Indonesia Maju, and I started to research apa sih BIM itu, karena aku sendiri BIM angkatan 3 kan Kak. Jadi kayak BIM is very still very program baru gitu. New banget ya. Yes. And I research dan ada yang namanya Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan S1 luar negeri. Dan itu hanya bisa didaftar oleh siswa-siswi kelas 11. Dan di BIM persiapan, jadinya aku kayak under pembinaan dari Puspresnas di bawah Ministry of Education. Itu kurang lebih setahun setengah lah. Setahun dan di pembinaan. Oh, pembinaan. Pembinaan itu tuh ada persiapan tes IELTS, terus tes IELTS, persiapan tes SAT, proyek sosial, lalu ada summer program, dan dari summer program ini I'm so grateful juga kemarin kayak dapat kesempatan untuk spend 3 weeks ngambil kelas di University of Chicago. Betah ya jadinya kuliah di luar ya? Sekolah di luar. Yeah, it was super fun, dari semuanya kayak belajar banyak banget. Tuh datanglah musim-musim pendaftaran kuliah yang cukup stressful. Bener banget sih, pendaftaran kuliah tuh stressful banget. BIM juga kayak aku harus belajar SAT, yang dimana SAT itu kalau di Indonesia mungkin kayak SNBP gitu ya Kak, SNBT ya. Ya, jadi kayak tes ujian dengan standar internasional. Daftar akhirnya sampai kita dapat konselor juga Kak dari BIM program S1 persiapan luar negeri. Dan aku dapat 3 konselor. Satu tuh wilayah Kanada, karena aku daftar University of Toronto. Satu dari wilayah Amerika. Dan satu lagi untuk Eropa. Jadi benar-benar konselor tuh kayak yang udah ngasih kita guidelines
on actually how to prepare for college admissions dan dokumen apa yang perlu kita siapin, and I feel like that was very helpful for me. Jadinya sampai pengumuman, terus setelah pengumuman itulah baru kita mulai untuk seleksi beasiswa Indonesia Maju bergelar. So bergelar ini adalah yang actually like you fight for your chance to get the scholarship selama kita study abroad. Setelah masuk program seleksi bergelar, itu kita ada interview, terus kayak ada sedikit kayak esai kecil yang harus kita isi. Akhirnya datanglah pengumuman dan puji Tuhan dapat kesempatan untuk bisa lanjut studi lagi di luar. Keren banget. Tapi kenapa sih kok kamu berani banget buat apa sih kayak keluar negeri loh? Kayak itu tantangan, itu lumayan challenging loh buat beberapa orang. Mungkin sebelum aku KLIS itu tuh jadinya aku pernah tinggal, kan I was born in Jakarta, but then I moved to Balikpapan. I spent 10 years di Jakarta, terus habis itu di Balikpapan tuh kurang lebih 4 tahun, and then I moved to Bali. Waktu aku di Balikpapan tuh juga karena saat itu aku sedang mengemban jabatan sebagai ketua OSIS, dan orang tua aku harus pindah ke Bali karena mereka harus memulai usaha gitu lah di sana, dan itu tidak bisa ditunda. Dan di sana jadinya aku sempat ngekos selama 6-8 bulan gitu, dan itu sendiri, dan it was when I was 15 years old. 14-15 years old. Dari situ terus dilanjut lagi dengan KLIS di mana I lived with my host family yang sebelumnya aku nggak kenal, terus akhirnya tinggal serumah, and we just got to know each other selama 10 bulan itu. Aku ngerasa advantage. Aku kayak mikir kayak, dengan study abroad, pastinya kayak I will find a new version of me. I will try to always grow and be a better person. Dan pastinya keunggulan sistem pendidikan di luar negeri yang udah aku rasain when I was in the US. Of course, connections with international people. Ini benar-benar aktif banget nih guest star kita kali ini ya orangnya. Tapi di sana tuh ngambil jurusan apa tuh? Jadi untuk jurusan sendiri, dari beasiswa Indonesia Maju tuh menuliskan Xiongpo. Spesifikasinya tuh memang di politik. Jadi this campus I feel like is very unique karena kalau universitas lain kan banyak jurusannya ya kak. This campus is specialized only in social science. First year itu kita first year general, jadinya semuanya tuh mengambil kelas yang sama. Dan di second year baru kita decide untuk major apa yang kita mau ikutin, dan third year itu kurikulumnya di sini wajib study abroad. Jadi third year kita semua satu angkatan ini wajib mencar ke beberapa universitas di dunia yang memiliki partnership dengan Xiongpo sendiri. Dan di sini tuh kampusku sendiri, jadi Xiongpo Paris tuh karena emang fokusnya dia di mungkin sebelum ke situ second year-nya itu kita jadi dapat 3 pilihan major. Politics and Government, Political Humanities, and Economic and Society. Dan karena Bi memang memfokuskan di politics untuk kampus ini, jadinya I think I've been thinking about taking politik dan pemerintahan di sini. Karena juga aku ngerasa itu kayak selinear dengan goalsku ke depan. Third year abroad, I still don't know where I'm gonna go, but I think it's gonna be very fun karena aku akan nge-explore new country lagi, hopefully. New experience. Of course, new culture shocks and new and everything that I will experience nanti. Nah, aku lihat-lihat kan di sana banyak banget nih kegiatan-kegiatan seru. Nggak cuma belajar doang. Boleh nggak nih ceritain? Ada nggak sih hal-hal yang memorable, yang menarik dan unik di sana yang kamu nggak bisa lupa sampai sekarang? Uniknya mungkin ya kak, karena kampus ini aku kan di European Asia Pacific region yang spesialisasinya tuh di region itu ya kak. Jadinya our community is very small here. Satu angkatan itu hanya 150 student. And the people here just makes me feel like home karena it's a very small community. Everyone knows everyone. Kitchen. Jadi di kitchennya itu kayak benar-benar mereka you can actually cook, you can microwave things up gitu. Kayak kitchen di rumah gitu. Jadi mereka tuh benar-benar kalau lunch time ada yang bikin makanan di situ, ada yang makan dan lain-lain. Terus kayak ada ruang musik di mana ya udah kalau siswanya pengen cari hal lain selain belajar di kampus, mereka ke ruang musik. Dan I think it's also this campus is very international. Di sini 65% tuh international students dan the rest are French people. Dan it's very vibrant kampusnya. Jadi aku sendiri join many clubs. Ada Southeast Asian Club di mana kita kemarin ngadain kayak
kita kayak aku dan beberapa kakak-kakak ISMA pertukaran pelajar di kampusku, Ya. kayak mereka nge-organize dinner, Southeast Asian dinner. Aku juga join cooking club untuk yang seru-seruan ya. Terus kayak I join debate club, undergraduate law review, terus MUN dan cheerleading. Banyak ya, aktif banget loh. Yeah, jadi Gokil loh. so vibrant Kak. Jadi I love doing things with people ya. Ada challenge tersendiri nggak in daily life or in academic life-nya? Time management. Mm-mm. Jadi aku ngerasa pastinya kalau kita mau melakukan banyak hal, ada hal yang harus kita korbankan juga. Jadi sometimes sleeping time, resting time, me time harus dikorbankan. Tantangannya lebih ke how to balance social life and academic life. Academically is very challenging here. Karena selain lecture dan seminar yang kita dapat di kelas, kita juga harus study independent. Karena it's very packed. Kayak Yeah, kemarin aku baru sebulan setengah di sini, terus udah midterm. Wow. Dan 4 minggu lagi aku langsung ke finals. Karena setiap lecture dalam waktu 2-3 jam itu, mereka nge-introduce a whole new topic yang benar-benar harus selesai di 2 jam, 3 jam itu. Wow. Dan next week saat kita ketemu, another topic yang harus selesai lagi. Jadi, tapi selain itu, aku ngerasa people here are very supportive. Jadi kita pun sering nge-share documents yang isinya notes, lecture, dan lain-lain. Jadi selama exam season, misalnya kita salah satu Google Docs nih tentang lecture yang di-share teman-teman, itu banyak we can see people right actually saat kita baca. Jadi kayak teman-temanku juga lagi pada belajar nih gitu. Oke, last question dari aku. Spill dong gimana tips dari kamu buat teman-teman di luar sana yang mau ikut program-program yang kamu ikutin juga. Pastinya we have to have dreams, motivations, and purpose. It cannot be like karena kita pengen jalan-jalan atau pengen oh I just want to experience ya. Tapi kayak get deeper dari sana tuh. Kayak kenapa kita pengen study politics for example? Kenapa kayak beasiswa Indonesia Maju harus membiayai kita untuk study politics? Emang kontribusi apa sih yang mau kita berikan untuk Indonesia setelah kita mendapatkan semua ilmu berharga itu? Make a realistic contributions. Dalam artian it's so easy, right, to type about what you're gonna contribute in the future, blah blah blah, dengan kata-kata yang tinggi atau goals yang tinggi. Tapi selama nulis itu, actually we have to think, are we actually capable in doing that? Dan juga do research. Kayak jangan selalu keterbergantungan dengan orang lain atau dengan informasi yang ada di luar. Tetap kayak do your own research. I feel like by being independent, at least in gathering informations, di situ kayak kita udah punya keunggulan gitu loh untuk tahu beberapa beasiswa yang akan kita apply, caranya gimana, dan lain-lain. And we can have an early start gitu mungkin dibandingkan teman-teman lain. Apply ke beberapa juga, karena we never know about what kind of person they're looking for, and that's what I did. Juga aku apply ke beberapa sebagai backup. Have like multiple plans. Kalau misal gagal, jangan ngerasa kayak oh my god, I cannot do this anymore. Oh my god, I'm World end. applicants. Nope. The world doesn't end when you don't get what you want. Tapi justru dari situ kita harus do reflection. Kita apa sih yang harus kita improve next time biar kita bisa dapetin and reach that opportunity yang selalu kita inginkan gitu. Be the best version of yourself. Mungkin sangat cliche, tapi that's actually true. Wow, aduh aku udah gak tau lagi mau ngomong apa. Ini orang aktif banget guys. Apa impian kamu selanjutnya setelah dari lulus nanti di sana? Yang aku plan sih, aku pengen banget masuk ke Ministry of Foreign Affairs dan kayak nyari jalur diplomat. Dan I think that's how I'm gonna contribute in the future. Many things yang bakal affect my decisions in the future, especially nanti your third year study abroad, dan mungkin bakal dapat new insights, terus setelah internships dan lain-lain. Okay guys, that's all for today. Itu dia insight-insight menarik, pengalaman-pengalaman seru, dan segala kegiatan yang dilakuin sama Felicia ini. Gila, aktif banget, aku gak ngerti lagi sama dia. Banyak banget dari kegiatannya di sana aja tuh, banyak banget segala cheers, cooking, apalah. Semoga kalian jadi termotivasi nih untuk kuliah di luar negeri juga. Oke guys, buat kalian yang penasaran negara apa lagi yang bakal kita bahas dan program apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, jangan lupa klik like,
Terus abis itu subscribe dan klik juga lonceng di bawah biar kalau there's upload video kalian bisa langsung nonton. That's all for today. Thank you so much guys. Thank you so much Feli udah nyempetin waktunya selesai midterm kemarin langsung mau shoot sama kita hari ini. Oh guys, thank you so much. Bye bye. Thank you Kak Kahila, thank you everyone, bye bye.